Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Naufal Salamuddin dengan NIM 1903158. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mereview suatu buku ilmiah populer yang berjudul Mengubah Tidak Mungkin Menjadi Mungkin. Ini buku merupakan karya Basuki Subianto yang mana ia adalah seorang pengusaha di Surabaya dan di daerah Jawa lainnya yang memiliki 3 perusahaan. Sehingga ia pun menuliskan hasil pikirannya di dalam buku ini. Yang membuat saya menarik terhadap buku ini adalah yang pertama, melalui covernya saja gitu. Saya melihat ada seseorang yang sedang duduk gitu, seperti dia mencerminkan orang kaya yang sudah sukses lah gitu. Jadi seakan-akan ketika saya melihat buku ini, seperti terbayang saya akan sukses seperti ia kelak gitu. Lalu di bagian belakangnya ini ada kata-kata bahwa seorang pengusaha itu ibaratkan seseorang yang sedang berada di hutan gelap gulita, tidak melihat apapun. Lalu kan yang tersesat itu butuh suatu cahaya. Al-Quran itulah suatu cahaya untuk membimbing ia di dalam hutan tersebut. Diibaratkan pembisnis itu seperti orang yang tersesat tidak tahu kemana. Petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam buku ini dijelaskan berbagai kisah tentang beberapa orang pembisnis yang sukses dan yang tidak sukses. Lalu ada yang disandarkan ke dalam Al-Quran. Di dalam buku ini banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan oleh penulis gitu melalui beberapa orang yang diwawancara. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa buku ini itu pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Jadi saya itu telat sebetulnya membaca buku ini karena sekarang 2020 saya baru membacanya. Saya juga benar-benar kecewa lah gitu, baru bacanya sekarang gitu. Kenapa tidak dari dulu, padahal ini udah dari 2004 buku ini tuh. Di sini itu kan banyak cerita tentang pembisnis. Saya akan menceritakan sebagiannya saja gitu. Yang pertama, pada waktu itu ada seorang pengusaha gorden. Ya, dia itu pada mulanya biasa-biasa usahanya ya, dari kampung. Dia itu menawarkan dari satu rumah ke rumah lainnya untuk menawarkan gorden yang ia jual. Lambat laun ia pun menjadi seorang pengusaha yang lebih sukses lah gitu. Tapi masih dalam gorden itu ia jadi memiliki banyak pesanan, banyak yang pegawainya gitu. Jadi ya seakan-akan menjadi bos saat ini gitu. Lalu suatu ketika ia pun mempunyai teman-teman bisnis lainnya gitu, yang mengajak ia kepada kecurangan, ketidakjujuran dalam bisnis itu. Katanya ya bisnis itu kejam, pedih gitu. Jadi kita pun harus bertahan gitu. Emang begitu katanya bisnis itu. Padahal kan bukan seperti itu yang namanya bisnisnya. Tapi seorang pengusaha itu yang punya gorden itu, ia pun mengikuti temannya gitu, hingga lambat laun ia pun terjerumus ke dalam hal yang disebut dosa gitu, yang tidak tahu mana halal mana haram gitu, main sahabat-sahabat saja gitu. Suatu ketika Allah pun menurunkan azab kepada seseorang tersebut berupa istri dari seorang pengusaha tersebut mendapatkan siksaan dari Allah berupa penyakit gitu. Jadi ya kakinya harus diamputasi gitu karena mungkin diabetes mellitus yang hingga parah gitu, hingga mengakibatkan harus diamputasi kaki istri pengusaha tersebut. Kebingungan lah pengusaha tersebut gitu, ya harus bagaimana gitu, karena itu adalah istri tercintanya. Lalu ia pun pergi ke rumah Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz itu pun mengetahui bahwa ia adalah seorang pengusaha yang tidak jujur dan itu adalah azab dari Allah. Pak Ustadz itu pun
bercerita bahwa apabila seseorang tertimpa azab maka tidak akan dapat kita menolongnya, tapi karena orang itu sendiri yang meminta pertolongan kepada Allah gitu. Jadi ia menyarankan kepada orang tersebut untuk lebih banyak beristighfar gitu, mengingat kepada Allah, kembali lagi ke jalan Allah yang benar gitu, menjalankan bisnis sesuai syariat Islam yang ada di dalam buku Al-Quran. Nah, hingga akhirnya seorang pembisnis itu pun mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, dan hingga ia pun menuruti Pak Ustadz yang disampaikan Pak Ustadz itu. Nah lalu setelah itu insya Allah kata Pak Ustadz itu istrinya itu bakal sembuh, karena pertolongan Allah itu tidak akan menimpa apabila kita memohon ampunan terus gitu. Kita itu bakal dapat pertolongan dari Allah. Nah selain itu banyak cerita tentang seorang pengusaha lainnya gitu. Ada pengusaha yang datang ke rumah Pak Ustadz, lalu Pak Ustadz itu menyarankan agar seseorang itu membaca surat Al-Kahfi. Ada juga seseorang lagi yang datang yang menyarankan untuk membaca surat Al-Luqman. Nah kedua orang itu pun bingung gitu, mengapa Pak Ustadz ini menyuruh kami untuk membaca surat itu dan memahaminya. Nah lalu yang disuruh membaca surat Luqman itu ia pun menurut gitu. Oh ya udah gitu, saya baca aja ya, gak akan rugi lah gitu, nambah-nambah ilmu. Nah ternyata beberapa tahun kemudian yang menurut Ustadz itu disuruh membaca surat Luqman, ia pun mendapatkan musibah tentang anaknya. Nah kebetulan kan surat Luqman itu untuk mendidik anak gitu, bagaimana caranya. Nah ternyata bisa lulus ujian yang disuruh oleh Pak Ustadz itu, yang nurutnya itu. Yang satunya lagi yang disuruh baca surat Al-Kahfi, dia malah tidak menurut. Akhirnya dia pun masuk ke dalam penjara. Nah jadi seseorang yang sudah hatinya dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, ya jadi hidupnya itu terarah gitu, mau itu di dunia bisnis, dunia keluarga, atau di dunia politik gitu. Nah jadi di dalam buku ini yang saya membuat menarik terhadap buku ini gitu, yang di sini itu banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan Al-Quran, ajaran Islam gitu. Dan pada akhirnya emang benarlah Al-Quran itu suatu pegangan untuk hidup kita di dunia ini gitu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang salah gitu, yang ada kita yang salah tidak menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu saya merekomendasikan kepada kalian yang ingin berbisnis gitu untuk membaca buku ini terlebih dahulu gitu, atau buku lainnya yang mengenai bisnis. Di samping tentang bisnis juga banyak hal lainnya di buku ini ya, tentang keluarga, tentang jabatan. Nah jadi ini sangat rekomendasi lah gitu bagi kalian yang seumuran saya gitu, yang ingin memulai dunia bisnis, untuk membaca buku ini karya Basuki Subianto, karena dia pun pengusaha sukses yang ya pemikirannya ditumpahkan ke buku ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.